Shalom, nama saya Grace Lydia. Saya dari kelas Teologi 2018 5B. Saya akan menyampaikan tugas gereja di tengah COVID-19 ini. COVID-19 sudah menyebar di Indonesia, tapi juga ke seluruh dunia, dan ini juga berdampak besar di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus stay di rumah, tidak bisa bertemu tatap muka setiap hari seintensif seperti biasanya. Yang kedua, kita harus membatasi beberapa kegiatan tertentu. Kita juga harus mengikuti beberapa kegiatan harus secara online, dan ini juga berdampak di gereja, dan juga kita mempunyai dampak-dampak yang juga menyerang ke perekonomian dan juga ke banyak hal-hal yang lain. Dan di sini juga gereja juga mempunyai kena dampaknya, yaitu harus melakukan ibadah secara online dan juga membatasi pertemuan-pertemuan seperti komsel dan yang lain sebagainya. Di sini gereja juga mempunyai peran penting di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa sajakah perannya gereja? Yang pertama, gereja tetap harus mengikuti protokol untuk tetap stay di rumah, yaitu gereja mengadakan ibadah secara online, mereka mengadakan komsel dan juga pertemuan-pertemuan lain secara online pada akhirnya, yang membuat jemaat harus belajar teknologi juga, beradaptasi dengan hal-hal baru karena dilakukan secara online. Yang kedua, gereja juga bisa memberikan bantuan sosial seperti membagikan sembako, hand sanitizer, masker gratis, bahan makanan, obat-obatan, dan vitamin secara gratis kepada masyarakat dan jemaat yang membutuhkan. Juga ketika gereja tahu ada jemaat ataupun masyarakat yang kesulitan untuk meraih sesuatu kebutuhan yang penting di kehidupan sehari-hari, di sini gereja juga bisa memberikan bantuan dengan berupaya mengumpulkan apapun yang masih sanggup untuk diberikan kepada jemaat. Dan juga di sini gereja mendorong jemaat, pengerja ataupun orang-orang di sekitarnya yang tergerak untuk berdonasi atau menyumbangkan sesuatu untuk mampu diberi kepada masyarakat dan jemaat yang membutuhkan. Disinilah gereja mempunyai peran secara sosial juga, tidak hanya peran secara rohani saja, tapi juga berperan dalam kehidupan jemaat juga. Jadi di sini gereja juga tetap bertugas juga secara rohaninya, yaitu membuka layanan konseling, layanan doa juga secara online, secara virtual, tatap maya, karena mungkin tidak bisa bertemu seintensif atau sesering biasanya. Jadi banyak perubahan yang terjadi. Dan di sini saya akan lebih ke yang pertama, dalam peraturan PSBB kita mempunyai dua hal. Gereja harus menyiapkan segala sesuatunya secara online. Yang kedua, gereja juga mempersiapkan pertemuan-pertemuan tapi kembali secara online. Tapi di sini gereja juga sudah menyiapkan banyak bahan, hal-hal yang akan dilakukan untuk menguatkan para jemaat dan orang-orang yang butuh dikuatkan secara rohani, secara mental, dan juga ketika butuh dukungan doa atau layanan konseling, kita sudah siap dalam mempelajari bahan-bahan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan juga dalam peran sosial, gereja juga bisa memberikan, yang pertama memberikan sembako, bahan makanan, masker secara gratis, hand sanitizer, obat-obatan, vitamin secara gratis kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan. Kedua, gereja bisa memberikan donasi-donasi yang perlu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini gereja juga mendorong orang-orang yang ingin dengan tulus berdonasi dan juga memberikan donasi ini untuk kepada orang-orang yang berhak menerima. Sekian dari presentasi dan penyampaian pendapat gereja untuk COVID-19 ini dari saya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih untuk kesempatan tugas PMG 5 ini. Saya berharap biarlah ketika kita semua menonton video-video atau hal-hal yang kita pelajari di sini mendorong kita untuk membuka hati nurani kita, membuka hati kita yang mungkin sebenarnya ingin bergerak, kita menjadi lebih berani untuk membantu banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.